Karakteristik PPN. Pertama, pajak tidak langsung atau indirect tax. Contohnya, A. Beli barang ke B. Maka dalam hal ini A itu titip bayar PPN. Adapun B sebagai penjual, dia yang memiliki amanah atau tanggung jawab untuk membayarkan PPN yang dititipkan oleh A. Jadi, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak itu subjek yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu multitahap atau multistage. Pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan. Contohnya, misalkan seperti ini. PT A menjual kepada PT B seharga 100. PT B jual juga kepada PT C misalkan 150. Jadi setiap tahap dalam pendistribusian barang itu dikenakan PPN. Itu yang dikenakan dengan multistage atau multitahap. Yang ketiga, yaitu pajaknya bersifat objektif. Artinya, pengenaannya itu didasarkan pada objek tanpa melihat kondisi subjek. Seperti misalkan PPN tetap dikenakan baik itu kepada orang yang kaya ataupun miskin, dewasa ataupun anak-anak, perempuan ataupun laki-laki. Selama semuanya melakukan yang namanya konsumsi, maka dia wajib membayar PPN. Bukan jadi soal dia orang kaya atau miskin. Ketika dia membeli barang, mau yang mahal, mau yang murah, yang termasuk ke dalam barang kena pajak, dia dikenakan PPN. Kemudian yang keempat, bersifat netral. Artinya, tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa. Tentu yang dimaksud barang di sini adalah BKP, barang kena pajak. Dan jasa pun sama. Jasa yang dimaksud di sini adalah jasa kena pajak atau JKP. Yang kelima, menghindari pengenaan double tax atau pajak berganda. Kenapa? Karena dalam PPN itu meskipun di multistage tapi dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja. Kita lihat. Untuk transaksi yang PT A dengan PT B dengan PT C, itu jika kita hitung apabila transaksinya
itu 100, maka PPN-nya adalah 11. Jika transaksinya 150, maka PPN-nya adalah 16,5. Kemudian bagi PTB, dia tidak membayar 16,5, tetapi yang dia bayar adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak keluarannya 16,5, pajak masukannya 11, jadi selisihnya adalah 5,5. Maka yang dibayar oleh PTB adalah sebanyak 5,5. Nah, ini yang dimaksud menghindari double tax atau pajak berganda. Yang keenam, dipungut menggunakan faktur. Faktur di sini faktur pajak yang merupakan bukti PPN terutang. Yang ketujuh, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri atau domestic consumption. Tapi consumption dalam negeri ini atau konsumsi dalam negeri ini apabila terjadi transaksi BKP ataupun JKP, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, di daerah pabean Indonesia. Ketika seseorang menjual atau membeli barang di luar negara Indonesia, maka Indonesia tidak berhak memungut PPN-nya. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah negara tempat dia bertransaksi. Jadi untuk PPN ini menggunakan asas teritorial. Ketika transaksinya di Malaysia, meskipun barangnya adalah barang Indonesia, yang mengenakan PPN atas transaksi di Malaysia itu adalah Malaysia. Kemudian terakhir, yang ke-8, dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung atau indirect subtraction, di mana caranya adalah memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Ini sudah dilakukan ya, seperti yang kasus untuk PTB tadi. Yang dibayar oleh PTB bukan 16,5 atau 11, tapi selisihnya antara pajak keluaran dan pajak masukan.